Pak Kasyadi itu adalah kakek gue pegawai negeri, pendidik waktu itu. Pendidik, terus habis itu kita tinggal di area dekat lapangan golf. Di daerah mana? Di daerah Surabaya. Mana? Surabaya. Kebetulan waktu itu bokap itu kerja sebagai awalnya adalah caddy. Setelah kita 45 berapa puluh tahun kita merdeka, cuman 2 yang juara, ya. Dan tertinggi adalah masih dipegang Pak Kasyadi tahun 89, guys. 2026 belum pecah telur. Itu emang dulu nggak ada yang jual kayak tailor made, pink, apa gitu-gitu nggak ada atau kenapa? Kamu kamu kelahiran tahun berapa? 93? Oke. Bodoh. Jadi dulu teknologi nggak ada seperti itu. Memang memang pertama belum kali ada. clubs golf itu emang dari kayu dan benar-benar iron steel. Kalau memang gue bener, ya gue tabrak aja gitu. Antara gue yang mental atau dianya yang rubuh, udah gitu aja. Prinsip gue dari dulu seperti itu. Karena emang gue karakternya emang single fighter. This is drops ya. Where the real stories land. Anjay. Boleh diulang nggak tadi tuh, gila banget tuh, jelek banget tuh opening tadi tuh. Tapi gua ada di sini, gua ada Andri Sena. Dan gua Dani, Di sini kita ada co-host kesayangan kita, Benik, co-host kesayangan kita. Subhanallah. Lady! Taswi. Ya Allah ya Robby. Dan kita ada tamu kita hari ini. Beni, kasih Kasyadi. Belum kelar jemput tamu saya, kita mau bridging ditembak langsung sebut nama. Dari awal udah ribut banget ini. Dari awal udah banyak miss-nya ini, gimana di ujungnya nih, ya ampun. Ini ada menarik di sini. Jadi di sini adalah yang kita mau bahas. Kita pasti ada ya, ada raw, real, and reveal. Selalu 3 ya. Ya Allah. Dan di sini adalah kita nggak ada bridging awal. Kenapa? Karena di sini Kak Lady nggak begitu kenal sama Benny. Betul. Tegang. Makanya kita biarin aja biar ngalir gimana ya. Gue Kak Lady, tahu Mas Benny siapa nggak? Aduh, enggak lagi, aku dia coaching doang. Menarik. Orang taunya Benny ada yang coaching doang, Iya. ada yang touring doang. Mungkin orang zaman dulu tau dia touring. Ya. Yang sekarang tahu dia coaching. Yang tahu sekarang lagi ada yang bahkan mikir dia cuman YouTuber. YouTuber. Luar biasa. Makanya di sini kita kulik sampai kulit-kulitnya. Siapa sih? Siapa sih Benny Mas Benny Kasyadi ini? Ya, di topik raw kita ini kita pengen tahu. Kalau kita nanya Mas Ben, coba kenalin diri sendiri, lu boleh nggak? Kalau dia kenalin diri sebagai apa, coba? Mas Benny, siapa sih Mas Benny Kasyadi ini, coba? Benny Kasyadi, sekarang profesinya profesional golfer. Oh, masih disebut masih. profesional golfernya ya? Iya. Alhamdulillah ya. Berawal dari situ kan, Oke. profesional Berawal dari situ. golfer. Anak dari legend golf Indonesia, Kasyadi. Living legend. Terus habis itu coaching juga. Ada kita create BK Golf Clinic. Habis itu ya ada usaha kecil-kecilan, Oke, bisnis. Setelah bisnis. itu aktif di organisasi profesional. Luar biasa. Banyak ya. Semuanya Merangkap. diborong, guys. Semua diborong. Ada satu yang belum. YouTuber. YouTuber juga nggak? Harusnya disebut. Harusnya disebut. Kenapa Karena Zal? Enggak. harusnya disebut. Enggak, lo tetap sebagai influencer atau YouTuber menurut gua ada. Karena kalau ini kenal dia sebagai itu kan. Kita ya kalau aku lihatnya dari Instagram pasti. Iya. Bukan dari sosial media. Oh gitu. Mana tahu. Kenalnya Iya, sebatas tadi sosial semuanya. media aja. Betul. Jadi dari sekian banyak profesi itu, dia nyebutnya pertama kali adalah profesional golfer. dulu. keren. Karena memang berawal dari situ ya. Ya. Kita kulik dulu deh, karena orang nggak banyak tahu. FYI, gua sama Mas Benny ini satu angkatan di junior. Cuman dia beda background ya. Dia darah biru, artinya bapaknya golfer, legend bahkan, anaknya dia. Tapi gua mulainya di yang sama. Gue lupa tahun berapa. Satu angkatan. Banget. Mulai golf kapan gitu dulu deh. Apa dari lahir brojol langsung dikasih putter Atau belum lahir udah diajarin. atau gimana? Gue mau tahu lu gitu. Ah, Gimana rasanya jadi anak legendary golf tuh? Gitu? Nggak enak, nggak enak. Iya. Pasti burden ya. Nggak enak, nggak enak. Kenapa? Cerita. Nggak ada pilihan. Nggak ada iya, pilihan. benar, benar. Jadi mau nggak mau emang harus di situ. Terus habis itu mulai golf itu kan umur 5 tahun. 5 tahun udah dijejelin ya? Iya. Oh, 5 oke. tahun. Berarti 92 tuh mulai main. Berarti Kalau dari umurnya kecil gitu Wah, ngerasain lagi. funnya golf nggak sih? Enggak, Atau pasti udah? enggak. Enggak Oh lah. gitu ya. Enggak lah, kita dulu kecil kan pengennya main apa Iya, main gitu. lereng-lereng. Iya. Ini diajak ke lapangan golf lama-lama
Iya suka, lama-lama suka. Terus habis itu bapak itu emang kalau di golf keras. Dalam artian keras, misalnya kita nih mau jalan kemana tapi tetap venue-nya ada golfnya. Lu mau jalan kemana gitu ya, tapi makannya di area golf gitu. Selalu kayak gitu. Bokap selalu gitu kayak gitu. Nggak bisa enggak. Berarti makan nasi ada rumputnya lah ya. Iya, seenggak-enggaknya mata lu ngeliat bunker lah gitu. Oh gitu. Iya, jadi harus Waduh, harus kayak waduh. gitu dan Jadi, semuanya main. Dan Emang semuanya dari main. kecil pun rasanya bener nggak ada pilihan lain selain Nggak dan ada. melanjutkan ya. Nggak ada, karena kan kita generasi apa nih? Milenial ya. Milenial. Bener ya? Milenial. Milenial. Nah, gitu. milenial itu nggak ada tuh tawar-tawar, kamu mau apa? Nggak ada. Bangun pagi terus sekolah, habis sekolah lu main golf gitu. Udah. Jadi dulu waktu kecil SD sekolah golf gitu Iya, aja. sekolah golf. Sempet sih olahraga yang lain sempat. Apa? Sepak bola. Oh ya biasa lah ya. Iya, standar, anak-anak lah ya. standar. Masukin ke SSB juga gitu. Dulu denger katanya pas kelas 2 SD udah main padel ya? Belum ada, Belum ada. Oh, gitu. oke. Jadi tetap main sepak bola ya, Ya. tapi tetap golfnya juga jalan. Sekolah sempet nyambi YouTuber denger nggak juga? Enggak dong. Nggak ada, dulu nggak ada. Berarti Nggak ada. tetap sekolah normal atau kayak Normal. zaman sekarang? Normal. Bentar, yang nggak normal tuh gimana? Orangnya. Homeschooling. Nggak, maksudnya Sekarang Oh kan gitu. banyak. Atau Oh, sekolah I yang see. atlet Nggak. gitu. Memang normal. Ya bener belum ada tuh sekolah atlet gitu zaman dulu. Nggak ada. Dan Belum ada Belum dulu. ada ya? dan homeschooling pun juga lo harus ngambil paket C kalau nggak salah. Iya, iya. Untuk mau kuliah gitu kan. Nah terus emang kalau nyokap tuh lebih kayak ke backgroundnya lo harus punya title. Nilai-nilai aman tuh sekolah? Aman. Oh aman. Aman. Pintar. Tapi susah tahu itu bagi waktunya. Aman. Betul. Gue pernah ujian satu hari 5 atau 7 mata pelajaran gitu. Waduh. Karena nyambi merentet Nggak, semua. Sering izin. Iya, Oh. karena dulu gue SMP itu paling masuk sekolah 1 bulan paling cuma seminggu. Karena tuh udah mulai Udah tanding-tanding. mulai tanding SMP. Udah mulai tanding-tanding, Kak. Udah Gitu. mulai dia. Iya. Nah, tapi sebelum masuk sana gue mau tahu orang tuh nggak banyak tahu dan menurut gue sejarah golf di Indonesia tuh orang nggak banyak tahu. Ya. Nah, siapa sih Pak Kasyadi ini? Oh iya tuh benar tuh kita mau tahu deh. Even Dani aja gue yakin nggak Iya tahu. iya benar nggak tahu. Cuma sering denger namanya tapi nggak tahu siapa. Siapa Pak Kasyadi? Taunya legend aja. Bukan siapa-siapa. Siapa, tapi Pak? juara apa? Gini, Sehebat apa? jadi gini. Jadi Pak Kasyadi itu adalah kakek gue pegawai negeri, Oke, pendidik gimana? waktu itu. Oke. Pendidik. Terus habis itu kita tinggal di area dekat lapangan golf. Di daerah mana? Di daerah Surabaya. mana? Surabaya. Surabaya nih. Ini area Surabaya berarti ya? Iya, anak Yo. Surabaya gitu. Terus habis itu karena lingkungan di situ gitu, kita mainnya bola itu di hole 16 salah satu golf di Surabaya. Mau main Opo, bolanya opo. di situ. Iya, main bola di Yani. Par 5 ya, Yani Golf. Oh, dia nih golf. Yani Golf Oke. gitu. Jadi kita main bolanya tuh di situ tuh. Sombong ya di lapangan gol. Foot golf kali foot golf. Gitu. Jadi Terus. terus habis itu nah, kebetulan waktu itu bokap itu kerja sebagai awalnya adalah caddy. Oh. Yes. Jadi kalau bilang Pak Kasyadi awalnya dari mana? Aku bilang ya dari bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi awalnya dari caddy di Yani Golf itu tadi. Setelah itu belajar otodidak. Oke. Oke, belajar otodidak dengan keterbatasannya. Setelah itu ada event lokal di Surabaya. Tapi bokap waktu itu masih amatir. Oh, belum pro. Sampai ya? belum Umur pro. berapa sih itu dulu? Bokap kalau nggak salah umur sekitar 23 atau 25 deh. Masih ini ya, masih. Ya. masih muda. Nah, setelah itu ikutlah turnamen lokal itu. Oke, dengan keterbatasan alat dan lain sebagainya. Bokap itu juara di event Itu. profesional itu. Event profesional padahal. ya? Profesional. Tapi event pertama itu. Yes. Emang udah bakat. Ya. Bakat. Messi-nya zaman dulu ini. Jadi dari situ setelah itu ada namanya seperti kayak orang tua angkat gitulah dari bokap ini dan deket juga sama kita juga keluarga itu menyarankan yaudah kamu ikut kualifikasi aja gitu kualifikasi ke Jakarta tuh terpusat di Jakarta gitu. Nah setelah kualifikasi masuk gitu kalau dulu kualifikasinya agak lebih sulit ya. Sorry, dipotong. Pas ke Jakarta tuh udah sponsor atau duit pribadi tuh? Pribadi bokap. Terus habis itu masuk kualifikasi, ikut turnamen lagi di national event, juara. Waduh. Gitu. Juara lagi, terus ikutlah touring. Dulu namanya ada Jakarta Circuit atau apa Oke, gitu lah. iya, iya. Ya, main. Jarkit ya. Iya, itu main. Akhirnya
coba main, ada invite event dulu, namanya event itu kelasnya European Tour. Dulu masih belum ada Asian Tour. European Tour. European Tour. Dan Lagi main sponsor- di Indo. Enggak, jadi mainnya itu di luar memang. Oh, Di luar, promotornya jadi- lokal. Kenapa? Promotornya siapa itu? Enggak, waktu itu mainnya emang keluar, di luar negeri, Bro. Eventnya di luar negeri. Iya, iya. Oke. Dan waktu itu sponsornya adalah Omega. Oke, Iya, jam-jam ya? Jam. Oh, bukan Nah. minyak ya? Nah, makanya nama eventnya adalah Omega Tour. Wow. Kalau sekarang jadinya adalah DP World Tour. Oh, asalnya dari situ. Yes, Jadi gitu. sekarang itu Omega jadi DP World DP Tour. World Tour. Kan dulu kan Omega European Tour. Mm-mm. Oke, setelah itu ada Asian Tour. Iya. Gitu ya. Nah, Iya. Kenapa dulu di Omega Tour ada terciptanya Asian Tour? Karena kalau dari segi ceritanya bokap itu adalah dulu sering juaranya adalah orang-orang Europe. dari Europe semuanya. Oh, Asia nggak ada kesempatan. Asia nggak ada kesempatan nih untuk bersaing gitu. Makanya dipisah. Iya. Oh, baik. Jadi semuanya dulu itu event di bawahnya PGA Tour itu adalah European Tour. Omega Tour. Omega Tour itu ya. Satu itu aja. Oke. Nah, Satu di itu situ aja. di situ Pak Kasyadi apa prestasi tertingginya? Nah, pada saat ada event Omega Tour itu main di salah satu di Indonesia, di Rawamangun waktu itu tahun 89, dan eventnya adalah Indonesian Open. Oh, Indonesia. Iya, Indonesia Open tahun 89. Oke. Indonesian Open tapi berbalutnya adalah sanction sama European Sanction Tour. by European Tour, Omega Oke. Tour, Omega, Omega Tour, Tour, oke. Omega Tour gitu, belum tercipta Asian Tour tuh. Oke. Oke. Mainlah bokap di situ di Rawamangun. Rawamangun, oke. Singkat cerita main, dan dia awalnya nggak leader flight. Di hari keempat itu bukan leader flight, dia second leader flight Oke. gitu. Jadi pada saat kurang 3 hole, semua penonton itu, yang lokal penonton itu, yang tadi yang ngikutin Champions. champion flight gitu, Mundur nyari lihat. maju, Oh, malah maju lihat ini. malah ya? maju gitu, maju ngikutin bokap, dan bokap waktu itu sampai bilang nervous gitu karena Jadi rame. dia leader gitu, dia leader, dan itu di hole terakhir itu bogey, saking Grogi. Grogi. iya, Ada par grogi. 5 ya? Gak nyangka ya? Enggak dong, par 4 bro, Oh, par 4 ya? Par Par 18 ya? iya, Oke, ya. 18 gitu. Jadi itu yang bikin dia nervous, dan sampai cerita dia ya, beliau ya, mukul tangannya sendiri supaya dia ngerasa sakit jadi nggak gemeteran. Biar fokus ke sakitnya. Iya gitu, karena memang respect- otodidak, karena memang respect ada orang otodidak, nonton kayaknya. otodidak gitu. Dan di situ dan rame kan, dan di situ putting untuk parnya dia miss, habis itu bogey, tapi tetap masih juara, dan itu leader by 3 stroke kalau waduh. Gitu. Nah, Dan itu nggak ada lagi habis itu orang Indonesia yang Betul. menang European Tour ya. Mentok Betul. adalah di bawahnya Rory Hii di Ya, 2019 Asian Tour. gitu. That's it. Setelah kita 45 berapa puluh tahun kita merdeka, cuman 2 yang juara. Ya. Dan tertinggi adalah masih dipegang Pak Kasyadi tahun 89, guys. Banget 2026 belum pecah telur. Belum. Nah, inilah dia kegalauan kita semua nih kan. Iya. Kenapa nggak bisa naruh orang di juara situ sampai 89 dari orang yang kita seadanya, bukan darah biru. Betul. Dengan klub seadanya berarti kita bisa Iya bilang dong, ya. dari kayu bahkan. Dari kayu. Dulu kayu, kamu tahu sambungan kayu tuh? Tahu. Sambungan kayu gitu, itu dipotong untuk jadi Head gitu. headnya, iya betul. Itu main kayak gitu. Terus gripnya dibalut sama Badminton. bukan. Wih, masih keren banget tuh badminton. Handuk. Bukan, ban dalam. Ban dililit. Yes. Lo kalau tahu ban dalam tuh kan ada Aku tuh mau ban dalam. nanya, itu emang dulu nggak ada yang jual kayak tailor made, pink, apa gitu-gitu nggak ada atau kenapa? Gen Z. Enggak. Nggak, kamu kelahiran tahun berapa? Keterbatasan. Kamu kelahiran tahun berapa? 93. Oke. Bodoh. Jadi dulu teknologi nggak ada seperti itu. Memang Oh, memang pertama belum kali ada. clubs golf itu emang dari kayu dan benar-benar iron steel. Iron. That's why wood and iron namanya. Iya, namanya wood Literally. and then iron. Dan itu nggak ada yang segede-gede gaban gini, nggak ada. Aku kira itu diakalin sendiri. Tipis. Gitu. Nah, kamu kan pakai Miura kan? Nah, ada Iya. baby blade-nya kan? Iya. Udah. Nah, dulu Setipis kayak itu. gitu, setipis itu, dan kurang tipis lagi, kurang kecil lagi itu. Itu bisa kita mukul air shot kali sekarang ya. Shot nggak kena kali. Nggak akan terbang kayak kalau anak-anak sekarang. Bang, berarti dulu orang-orang pun gitu juga stick ya, semua Iyalah, sama. iyalah, pasti sama-sama. Orang luar pun ada nggak sih waktu di Terawan ikut?
orang-orang. Iya pasti, karena itu Ya kan kan eventnya European Omega Tour. Tour. Berarti Omega mereka juga Tour. sama sticknya. Iya sama. Kayak gitu. Sama. Semua pakai kayu dan lain sebagainya. Gripnya bukan yang lu kira kayak cuman dipasang Iya, iya. dimasukin gitu, nggak dililit. Dan Sendiri. semua sekeren-keren pun itu yang paling mewah. Iya. Sekeren-keren itu yang paling mewah. Iya. Wow. Karena Menarik emang ya. teknologi. Jadi nggak ada mereknya, Ini ada bisa tetap buat Ada. merek. Jadi kayak seru banget. Gua kira kayak Story, masih jadi bikin lupa sendiri kita yang- gitu nggak ya? dulu tuh Melipir nih. mereknya nggak ada yang kayak Titleist apa itu nggak ada. Oh. Nggak ada. Nggak ada. Dulu tuh Spalding. Lah, itu bukan Yonex, merek Yonex. bola basket ya? Nah, kan. Maruman tuh dari Maruman, dulu. oh, iya, Terus iya. habis itu Sam Smith Oke. Aduh. gitu. Itu taunya penyanyi. Terus habis itu Arnold Palmer. Iya. Ya kan, yang kayak gitu-gitu brandnya, bukan yang Kita buat sesi khusus nanti ya. Gitu Kak, Buat sesi. itu sedikit history ya dari Ya. Mas Benny ini untuk realnya dia. Karena kalau kita ngangkat sisinya dia realnya ini realnya bisa 3 episode sendiri. Karena tadi kita mau ngangkat, karena kenapa gua angkat khusus ini karena menurut gua memanfaatkan momen ini karena nggak banyak orang tahu siapa Pak Kasyadi. Betul. Seberapa Gua legendnya baru dia tahu tuh orang nggak ada yang nggak tahu. ngerti, nggak ada yang Nggak ada yang tahu. tahu. Karena memang apa? Nggak ada media yang mengangkat ini. Betul. Nggak ada sama sekali. Betul. Nah dari sini kita biar tahu kenapa Mas Benny kayak gitu. Dan menurut gue ya, gue walaupun dia temen, gue temen dia itu lama baru ketemu lagi covid ini doang, baru ketemu dia lagi. Selama itu nggak pernah. Tapi yang gue tahu adalah Mas Benny ini adalah orang yang bisa memanage waktunya. Dia coachingnya jadi, muridnya dia adalah orang nomor 1 amatir sekarang. Dan biasanya orang nih ya, ini gue klaim biasanya orang tuh ngaku-ngaku gue Lagi coachnya naikin. ini. Sabar aja. Gue coachnya ini. Lagi gini. Ini enggak, ini orang di coaching dari dulu sama dia dan kuncennya ini. Lo boleh nanya orangnya, kuncen kamu siapa? Mas Benny. Dia coachingnya dia si Randy gue sebut aja. Itu dari awal sama dia dan banyak atlet-atlet yang sama dia, muridnya dia atlet. Dia jebolannya bagus-bagus. Touring dia jalan. Beberapa kita teman tahu ada yang coaching, touringnya agak ketinggalan. Ini enggak, coachingnya hidup, touringnya hidup. Beliau 2015-2017 itu touring nomor 1 dan sekarang pun coachingnya dari Covid, muridnya rame, touringnya masih jago. Setiap main tuh ditanya, yang menang tuh kan kita kalau main golf tau lah ya, yang menang tuh ini. Dia Iya, selalu iya. masuk kategori. Selalu masuk Mas Benny itu nggak pernah ditanya, main lo berapa? Karena potensi menang gede. Coaching, touring, bisnisnya jalan, bisnis di Sabar golfnya ya. jalan. Ntar lagi agak. Akademinya pun dia nggak bilang, gue tanpa merendahkan atau tanpa nyinggung teman-teman kita ya yang coachingnya hanya lepasan ya, dia bikin proper academy di Medan, di sini bahkan mau 3 tempat, kalau bisa 4, 5, 6, 7 dia yang bikin, Se-Indonesia lah ya. dia mau bikin gitu. Amin. Ini manusia apa amuba ya? Kayak bisa membunuh diri gitu loh. Banyak banget yang dikerjain ya. belum coachingnya jalan dengan akademinya, di bisnisnya jalan, touring pro-nya jalan, dia melek media. Iya gitu kan, karena semua pro itu semua melek media kan. Dia melek media, dia aktif di organisasi. Ya, asosiasi. Oh, itu keren banget itu. Gak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang Iya. mau. Betul. Dan itu gak Kamera mana nih? Gue melambaikan. Nah inilah kita masuk ke segmen 2 kita, realnya siapa Mas Benny ini? Siapa sih realnya Jenny dari semua ini? Gue juga mau tahu. Karena nelfon kayak, bro, apa yang dicari di dunia ini bro? Nyari apa sih bro? Semua diambil bro. Maunya kita apa? bahasannya kayak gitu. Maunya apa? Bercandanya Karena kayak semuanya, gue ngerti. Gue pun juga sama ada seperti kayak, ini orang semuanya mau, semuanya bisa problemnya itu. Emang high achiever kali ya. High achiever betul. Iya. Tapi menurut gue yang mau gue kolik di sini dari 5 tadi, gue mau nanya satu, asosiasi. Iya. Itu gak gampang. Weh, runutannya tadi nggak gitu. Bentar. Nggak, bener. Runutannya tadi profesional, Iya. ya, coaching, Itu, iya. oke, Iya, kan aman. bisnis, Iya, aman. organisasi itu di akhir. Iya. Iya. Karena Gitu. keterbatasan waktu, boleh keluarin timernya nggak? Ini timernya mana ini? Coba keluarin timernya. Nah, jadi gue nanti gue timer gue mana? Waduh. Gue langsung masuk Wow. asosiasi. Karena apa? Nggak, kenapa gue bilang asosiasi? Gue coaching udah banyak yang bahas, bro. Gue bisa bahas sama teman-teman coaching lain. Walaupun coaching lo menarik karena gimana caranya lo ngegembling atlet bisa kayak sekarang. Betul. Oke. Touring pro sama gue pun mulai. Tapi menurut gue dari semua itu ada satu teman-teman yang menurut gue nggak bisa, yaitu kenapa lu aktif di asosiasi. Iya. Gue tahu jawabannya, cuman gue pengen sebarin ke sini. Karena apa? Di luar sana, ini buat kalian karena kalian ini nggak paham masalah perpolitikan di dunia Ya, profesional betul, ini. Betul. Kak, Oke. ngeri nih Kak, hati-hati ya Kak ya. Ya, Yakin ya? hati-hati. Jadi di dunia profesional ini kan kita tahu lah ya, pro kita jarang banget turnamen, betul? Betul. Betul. Kaledi walaupun nggak banyak aktif di pro, cuman tahu karena deket sama
KDA. Betul. Ladies Pro dunia lain lagi kan. Betul. Oke. Dari situ. Nah tapi di main profesionalnya juga lumayan complicated. That's why nggak banyak turnamen. Iya. Nah kan. Nah Mas Benny ini percaya apa nggak? Dia concern sama itu. That's why dia di organisasi. Dan itu nggak Dia gampang. ribut di luar. Gue mau fighting. Tapi caranya gue fighting adalah bukan dengan koar-koar atau bahkan ngegibah. Gue masuk ke organisasi. Gue betulin dari dalam. Gue support dari dalam. Orang nggak banyak tahu itu. Orang taunya dia orang organisasi. Oh Benny ini orang yang asosiasi. Jangan ngajak ngomong dia. Itu kejadian. Padahal sebenarnya dia lewat pintu belakang untuk membantu ya. Dia mau bangun. Masuk Wes, nggak gua bukan tuh ke belakang, bangun. dia depan. terjun. Langsung pintu depan. Karena gini, kalau di secara umum ya orang berpolitik itu apa sih untungnya kan? Banyak ruginya sebenarnya. Ini kenapa bisa mau kan? Iya. Contohnya sekarang banyak musuh gua. Gitu lah. Karena gini, kita tahu lah, kita orang mau benerin ini semua harus dari dalam kan. Kayak kakak nggak masuk politik, mas politik orangnya begitu semua. Nah dia nggak, gue masuk, gue mau benerin, gue mau bantu apa yang gue bisa, gitu. Dan ternyata bisa nggak bro? Boleh jawab nggak bro? Boleh kasih bridgingnya dulu nggak nih ya? Iya. Jadi biar nggak salah tangkap nih Oh, iya, semuanya. iya, oke, Jadi oke. sebetulnya masuk organisasi adalah bukan kemauan gua. Oh. Jujur itu. Oh, Satu-satu gitu. lagi adalah dari bokap sebetulnya. Oh, Dan ini belum pernah gua ungkap ke semua. Ya, gue juga baru tahu nih. Gue pikir Iya, dari sini ya, ternyata dari bokap. bokap. Karena memang bokap tuh sebetulnya sekarang lebih concern ke gimana turnamen apa segala macam. Cuman dia nggak speak up aja. Dan dia sekarang udah nggak mau di invite kemanapun, beliau nggak mau. Oke. Invite maksudnya masuk organisasi. Bukan, maksudnya kayak bisa jadi pembicara apa dan Oh. lain sebagainya gitu ya. Terus Oh, habis itu oke. kasih ibarat penasehat lah gitu. Oh, nggak Beliau mau nggak mau gitu karena sekarang ini menurut beliau adalah banyak orang yang ngomong tapi nggak ada action Udah lo. gitu. Kayak siapa bro? Banyak. Gitu itu yang pertama. Kakak Lady mau ngomong kayaknya. Terus yang kedua adalah Ben, cobalah kamu gamblangnya gitu lah ya, ngobrol secara anak sama bapak gitu. Ben, cobalah kamu aktif di organisasi. Supaya apa? Supaya kejadian dan karir kayak perjalanan bapak ini nggak seberat yang atlet sekarang alami nanti. Jadi supaya lebih ringan lah gitu. Di balik itu semua adalah ada pesan seperti itu sih dari orang tua. Berat ya itu ya. Jadi makanya nggak enak jadi anak legend bro. Lu kira enak? Iya. Nggak bisa. Oke, terus gitu. terus Jadi lagi. dari situ makanya pelan-pelan gue masuk ke organisasi supaya bisa kayak gimana sih organisasi? Gitu. Apa sih organisasi apa sih? Organisasi namanya PGATI. Oh, yang Iya. khusus golf Ya, pro itu ya, PGA pro, Tour untuk pro ya. Tour Indonesia. Indonesia. PGA Tour Indonesia. Orang-orang nggak banyak tahu loh. Ternyata orang mikirnya tuh hanya PGI doang. Nah, iya, kita dulu Oke, mikirnya gitu. jadi Coba gini. jelasin Jadi dulu. gini, jadi organisasi itu kalau untuk di golf gitu kan ada kalau yang profesi itu kan ada PGA Tour Indonesia. Oke. Ada Indonesian of PGA. Untuk yang profesionalnya ada 2. Ada 2 lagi. Iya. Baru tahu Di- kali ini. Di negara ini ada 2. Oh baru tahu juga dia luar biasa. Ya. Yang satu, yang Indonesian PGA itu mengurus keanggotaan dan sertifikasi untuk teaching. Oke, Itu mati ya, mati-mati ya. Indonesian PGA namanya. Emang ada yang coaching tanpa license? Banyak. Oh, Kan oke, lanjut. Masuk dulu. Kalau ngelihat banyak. Terus habis itu satu lagi yang mengurusi di bidang touring, turnamen dan lain sebagainya itu PGA Tour Indonesia. Nah, gue masuknya adalah di PGA Tour Indonesianya. Oh, turnya. Iya, karena apa? Karena kan yang pesannya bokap adalah Atlet untuk itu yang, ya? yang Atlet. touring yang aktif gitu ya. Kalau yang Indonesian PGA kan yang coaching dan sertifikasi. Oh, ada sertifikatnya Gitu centang kali. latih. Jadi Ada. license-nya tuh beda ya, buat touring sama buat coaching tuh beda Jadi license. kalau misalnya Oh. kamu license touring, habis itu ngajar nggak boleh. Gitu. Nah masuk ke sesi 3 kita ke reveal nih ya. Kita masuk ke reveal Baru tahu yang ya. dimana Baru ini tahu sangat license- tinggi. license-nya Pro aja beda. udah bebas itu boleh itu Betul. enggak ya? Iya. Topik ini menarik karena sempat beberapa bulan, 6 bulan lalu rame. Ya dulu sempat pernah ramai Rame tuh. di mana ada orang amatir ngajar-ngajarin di sosial media. Ini perdebatan yang perdebatan kartu kredit. Perdebatan yang cukup pelik karena orang bilang gini loh, emang nggak boleh kita ngajar di sosmed? Kan boleh dong sharing ilmu dong. Ya. Tapi dari sisi sana, hey, ada sertifikasinya, ada benernya. Jadi kalau gue pribadi, ini bener salahnya tipis banget nih. Tapi di situ apa? Mas Benny, dan kenapa dia berani speak up? Ini orang nggak banyak tahu loh. Dia speak up karena apa? Ya gue di sini ngebela yang seharusnya. Oke. Di sini asosiasi
hey, ayo ini gue belain loh, ada orang yang di luar dari rule-nya dia, ayo udah tegakkan syariah kita yuk. Ternyata dia maju, Serius nih gua. dia sendiri, tidak di backup siapa-siapa. Jadi kayak pahlawan kesiangan gue, bro. Malah kesiangan, dia nggak di backup. Padahal kan, hey, ini udah gue tahu memang, gue yakin Mas Benny ngerti Iya. coaching di sosmed itu gimana. Cuman Iya. ada rules loh. Gue galakin gitu, ada rules, ada tempatnya masing-masing. Influencer tempatnya, promote apa, Iya. But coaching ada tempatnya sendiri. Boleh nggak kita ditaruh di tempatnya masing-masing nih? Kayak gitu. Dia menggalakkan, tapi ternyata dia berjuang sendirian. Bahkan tidak Speak up gitu ya. tidak didukung oleh teman-teman promo sendiri. Tapi waktu 6 bulan lalu itu aku lihatnya kayak tetap diperbolehkan karena yang namanya coaching itu 2 arah. Kalau satu ini arah seru. doang, katanya ya nggak apa-apa. Terus habis itu aku sebagai amatir, aku mikirnya gini, oh ya anggaplah misalnya kita ibaratkan ngajarin golf itu sama kayak berbagi resep masakan. Kan masakan sayur asem A dengan sayur asem B mungkin bisa berbeda resep, tapi kan tetap sayur asem gitu misalnya. Oke. Jadi kayak misalnya mungkin hacksnya si A dengan hacksnya si B berbeda, tapi maybe it works gitu Iya. kan. Namanya emang mirip-mirip itu sih. Bener. Dan itu teman dia juga sebetulnya. Teman kita semua. Berarti kan Iya, tergantung iya, golnya ya. Golnya tuh dia kemana ya? Iya. ngajarin. Nah ini maksud gue masukan Khaledi kan dari sisi amatir ya. Iya. Jawabannya gimana? Jadi gini, sama aja gampangnya adalah kalau kita berobat ke dokter nih. Oke. Ya, lu mau berobatnya yang benar-benar ke spesialis dan ada sertifikasi dokternya, atau memang berobatnya yang cuman Dukun. Dukun. Nah, ya nggak bisa dikata. Oke, bidan. Iya, karena gini, kita itu ada tanggung jawab yang istilahnya adalah kita mau kasih edukasi itu yang sesuai dengan ada aturannya, gitu. Terus habis itu ada ilmu pakemnya, Oke. bukan karena setahu saya seperti ini. Jadi nggak bisa dibandingkan segamblang kayak oh ya resep A dengan resep Nggak B bisa, gitu nggak karena bisa, regulasinya di negara kita semuanya ada regulasinya. Oke. Mana yang diperbolehkan, mana yang enggak, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil teaching, ya kita harus sertifikasi dulu. Ya kita coba untuk menghargai profesi tersebut, gitu. Untuk apa? Untuk effortnya. Dia dengan bermain PAT, cara-caranya itu yang nggak dilihat dari, ya mohon maaf teman-teman influencer kita, gitu. Yang ada, yang sekarang ini adalah lebih kayak yang penting saya share. Viral. Itu bermanfaat atau Ramai. enggak silahkan, tapi dari sudut profesional sendiri kita punya tanggung jawab untuk Tidak memastikan, menyesatkan ya? memastikan bahwa teori golf ini benar-benar disalurkan dengan baik dan benar, gitu. Jangan sampai nanti kita belajar golf itu, oh ya saya belajar golf dari mana, dari si A, ada sertifikasinya enggak, pantesan nanti ada yang cedera lah, Oke. apalah, karena ilmu untuk motorik sistem itu tadi setiap orang ini beda-beda. Oke. Contoh, saya punya atlet binaan 30 orang. Dari 30 orang itu yang sama paling cuma 1-2 motorik sistemnya. Yang lainnya semuanya beda-beda. I know. Ya. Gitu. Nah, dari situ adalah sudut pandang coaching. Lebih mendalam. Kalau dari situ pun aku bisa merasakan sendiri karena aku pernah swing aku rusak, aku cari hacks dari internet gitu ya. Hacksnya tuh Bukannya salah tuh. bukannya ya maksudnya kan emang namanya golf hacks Iya, gitu iya. kan. Oh, Iya. Gua nggak nyambung. Kan emang kayak misalnya nih chicken wing golf Iya. hacks gitu kan Iya. caranya. Iya. Cari Iya. ya kan how to fix chicken wing misal Emang gitu kadang- kan. Iya, hacksnya. namanya sama sih, betul. Iya, jadi aku mikirnya kayak waktu dulu aku chicken wing gitu, aku cari itunya ternyata malah yang makin hancur sih. Betul. Itu maksudnya di situ. Jadi Jadi mau nanya juga sebenarnya. Ada 2 poin. Yang pertama, sekarang untuk orang yang salah seperti itu ya. Iya. Itu tuh untuk mendapatkan license untuk kucing itu seperti apa? Oke. Kedua, kan kalau emang udah ada asosiasi harusnya hal seperti itu kan sudah ada aturannya. Iya. Harusnya orang seperti diapain dan bagaimana nih? Denda atau apa? Kita pengen tahu juga. Oke, sebetulnya sih kalau Harusnya. sanksi sih enggak, cuman melanggar kode etik sebetulnya, etik. melanggar kode etik, dan sebetulnya kita pun juga dari organisasi nggak bisa tuh ngejudge orangnya, kamu nggak, paling kita panggil, oke. kita panggil, dan kemarin itu kayaknya udah deh, karena rananya kan beda, saya di PGA Tour kan, itu yang di Indonesian PGA, Oke, beda. jadi ya dipanggil, maksudnya dia bikin konten seperti ini nih. Ada Kenapa? komersialnya atau Iya. enggak kayak gitu-gitu. Oke. Jadi lebih masih soft spoken lah. Ya. Gitu. Tapi kalau sama gue sendiri enggak. Kalau gue sikat, kalau emang enggak aturannya enggak kayak gitu, gue sikat, gue nggak Oke. peduli gitu kalau Nah, gue. di sini gue nggak akan ngebuka lagi lah luka itunya ya, karena menurut gue itu bisa 3 SKS sendiri. Tapi poin gue di sini adalah ngebahas dari sisi Mas Benny nih. Mas Benny speak up for something yang menurut dia benar, gitu.
Tapi saat dia speak up ini nggak banyak didukung. Kan dilawan tuh sama geng influencer kan. Iya. Termasuk gue pun juga sama sebenarnya. Karena gue tuh kayak, gue kenal keduanya. Gue di tengah-tengahnya. Jadi gue kayak, ada bener keduanya kok boleh ngobrol. Ini berduanya teman gue juga nih kan. Jadi kayak, gue ngerti di sini, gue ngerti di sini. Nggak ada yang bener salah menurut gue ya. Temen nih ya. Iya gitu. Kalau gue juga ya kayak gitu kan. Sebenarnya kan, ini nggak ada bener salah. Cuman ya udah, tapi dia stand for something yang menurut dia benar, ini pun juga sama. Ya udah, tapi poinnya adalah saat dia menegakkan aturan, ini nggak di-backup. Itu sama ini aturan siapa yang nggak backup Beni, ini? Bang Beni. Teman-temannya Bang Circle-nya. Beni. Wah, enak banget Apa ngomong siapa? circle-nya. Circle-nya jadi aja. kayak gini, kalau dibilang waktu itu kecewa sama teman-teman gitu, bahwa sebetulnya gini loh, gua udah protek profesi ini sekian beratnya gitu, tapi siapapun itu nggak ada yang support gua. Bahkan influencer golfer pun nggak ada. Gua telepon, ada nggak suratnya dari ini, ada nggak, maksud gue adalah ya ini profesi gitu, harusnya lu speak up, ada surat atau enggak dari organisasi. Karena kalau lu ngerasa ini profesi, harusnya Dia tuh butuh dukungan, lu ngerti gak sih? gitu. Tapi gue biasa bro, udah biasa. single man power gue, gitu. Jadi Gue siapapun. berusaha mengerti dari sisi influencer ya. Iya. Heeh. Ini ada sisi yang menurut gue tuh nggak tahu. Gitu. Iya, karena prinsip gue adalah gini, gue nggak pernah tahu kekuatan orang tersebut kalau gue nggak coba, maksudnya gitu. Tapi prinsip gue adalah kalau memang gue bener, ya gue tabrak aja gitu. Antara gue yang mental atau dianya yang rubuh, udah gitu aja. Prinsip gue dari dulu seperti itu, karena emang gue karakternya emang single fighter. Orang Surabaya. Iya, dan Bonek ini. dan gue memang dibesarkan nggak yang menyek-menyek gitu, yang emang Surabaya. bener-bener emang tough banget gitu. Gitu. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu, teman-teman gue nggak dukung pun juga no problem. Nggak Nah, ada itulah masalah. yang gue suka dari Mas Ben. That's why dia di Indo jadi keset. Tahu deh, Indo kan sempat kita berkonflik beberapa pihak karena kita mau menggabungkan, menyatukan, dan ini kan kita berkonflik. Karena dia di tengah, jadi keset. Kita lapor ke dia, asosiasi lapor ke dia, dia kayak di tengah. Saya mau jadi apa ini? Jadi di tengah-tengah. Jadi samsak bener. Dihajar sana, hajar sini. Tapi jujur ya, Indo ini tanpa Mas Ben nggak jalan, percaya apa? Karena dia yang bisa menyatukan, oh harusnya tuh begini, harusnya tuh begini. Orang nggak tahu, Mas Ben ini yang nyelamatin Indo bisa berjalan dengan semua kategori. Percaya nggak, Indo hampir berjalan tanpa kategori profesional, hampir berjalan tanpa kategori. Kalau profesional. kayak gitu mah itu buat entertainment doang Betul, dong. kredibilitasnya berkurang. Tapi karena ada dia yang bisa, oke lah gue rela jadi keset. Pak, maksud dia itu begini loh Pak. Bro, maksud ini begini loh bro. Ini begini loh bro. Kayak gitu mulu. Diteleponin 2 jam, 3 jam. Sampai akhirnya ini berjalan tuh karena dia. Kalau dia nggak ada gitu, bubar jalan. Tepuk tangan dong, lihat tuh dibalik terjadinya Indo sampai saat ini. Itulah kalau Gua tapi saksi ingat juga, bro, gua ingat bro. merasakan. Kalau memang Bapak sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Kalau memang Bapak- semasa bokap gue masih Support. bukan, Oh. masih megang botol berarti sehat. Botol air minum ya? Botol air minum maksudnya ya? Botol Air minum, ya? air minum, air Nggak, minum. maksud gini, kalau memang Bapak akhirnya bilang, manggil apa sih? Nah, Enggak. Ben. cuk. Oh, Enggak. enggak, Ben. Ben, kalau emang disuruh membantu organisasi, bilang, Pak, ini udah lahir satu Indo. Buat Bapak nih. Oke. Ini buat Bapak nih. Karena tanpa dia nggak akan lahir nih Indo. Jadi sebenarnya Indo ini juga ada legasinya dari Om Kasyadi dong ya. Jelas, jelas banget. Masuk itu seri berapa itu? Orang jadinya tahu semuanya. Gue nggak mau tahu ini sebetulnya. Bridging masuk. Jadi gue nggak tahu dia mau declare di sini apa enggak. Pokoknya ada sesuatu lah memang, dan kita belum tahu, tapi belum tahu ke depannya gimana. Cuman Indo ini nggak akan lahir tanpa perannya dia. Bahkan gue bilang Indo ini nggak akan lahir tanpa titah dari bapaknya ternyata. Kalau memang bapaknya nggak menyuruh anaknya yang dibantu profesional, Indo tuh nggak jalan. Gitu. Udah berkaca-kaca loh. Lihat semua tuh berkaca-kaca. Ngantuk. Udah jam berapa ini? Gitu. Ya wes, oke. Kita tunggu aja apa kejutannya nantinya, dan semoga kita bisa mendapatkan Pak Kasyadi ya. Ya, Pak Ini Kasyadi, ibaratnya terima kasih, saya pengen ketemu deh jujur. betul kita pengen juga. pengen ketemu banget sumpah. Harus kita angkat. Jangan, jangan, Ketemu, aku pengen tahu. Gini, Minta lu foto kalau- bareng dah. Gini ya. Kalau lu ketemu sama bokap gua,
Gue yang repot, bener. Makin menarik ya. Alright, thank you banget Mas Ben. Thank you. Remember ya, Datang. Indo ini nggak akan lahir tanpa adanya Mas Ben and Pak Kasyadi, because what? This is not just a tournament. This is a movement. Indonesia Development Development Open!